Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi atau kabar gembira kepada Bapak Ibu sekalian tentang dibukanya portal PPG. Nah, bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat, maka Bapak Ibu bisa melengkapi berkas yang ada di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol notifikasi yang ada pada channel ini. Mari kita simak video berikut ini. Nah, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah Bapak Ibu bisa buka browser Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan pada pencarian Google PPG SIM PKB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk pada akses ppg.simpkb.id. Setelah itu, Bapak Ibu bisa masukkan username dan password SIM PKB Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lupa password, maka Bapak Ibu bisa lihat berikut tutorial yang ada di channel ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan sebuah dashboard persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan lengkapi profil dan ajukan data profil Anda. Nah, persyaratannya ini Bapak Ibu. Guru yang saya buatkan contoh ini adalah sesuai. Nah, di sini semuanya centang hijau. Nah, kemudian jika memenuhi syarat seperti ini, maka bisa lengkapi profil. Nah, bisa klik lengkapi profil. Dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Nah, di sini bisa klik iya dan bisa klik tidak. Jika Bapak Ibu ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, maka Bapak Ibu bisa klik iya. Tapi ketika Bapak Ibu ragu, nah Bapak Ibu misalnya ragu apakah mau ikut atau tidak, atau Bapak Ibu ingin memikirkan kembali, maka Bapak Ibu bisa abaikan terlebih dahulu, jangan klik iya ataupun jangan klik tidak, bisa langsung tutup di sini. Nah, ketika Bapak Ibu tidak ingin mengikuti dikarenakan suatu hal, maka Bapak Ibu bisa klik tidak. Jika sudah ditampilkan seperti ini, saya yakin Bapak Ibu semua tidak akan mencia-siakan kesempatan ini. Kenapa? Karena kesempatan ini tidak akan mungkin datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, maka perhatikan betul dan pikirkan betul jika Bapak Ibu ingin menolak. Nah, saya sarankan klik iya saja. Dan pasti Bapak Ibu akan klik iya. Nah, setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi untuk melengkapi berkas, maka di sini biodata akan tercontreng seperti ini dan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan dari atas ke bawah, jangan sampai ada yang terlewati. Mungkin ada yang belum Bapak Ibu upload atau sebagainya. Nah, coba kita perhatikan dari awal. Biodata diri. Pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda sesuai prasyarat kelengkapan data di bawah. Nah, biodata diri di sini statusnya masih tanda seru dan linearitas tanda seru, bidang studi tanda seru, berkas pendukung tanda seru. Nah, kita lihat keterangannya dari data tersebut. Status centang hijau, status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Tanda seru, status syarat wajib dilengkapi atau diisi, namun belum dilengkapi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ketika masih tanda seru seperti ini, tanda seru berwarna abu-abu ini, berarti Bapak Ibu belum melengkapi berkas. Pastikan Anda melengkapi semua prasyarat kelengkapan data agar dapat melakukan proses pengajuan berkas. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Informasi unduh template surat. Nah, Bapak Ibu unduh dulu berkasnya di sini. Jadi Bapak Ibu unduh template berkas lampiran fakta integritasnya. Ntar lagi kita isi di sini Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke bawah. Lengkapi biodata diri Anda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik lengkapi biodata diri. Bapak Ibu lengkapi data yang dicantumkan di sini.
Jadi jabatannya apa? Nah, misalnya PNS apa? Di sini mungkin guru apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jabatan sesuai dengan SKPNS-nya atau CPNS-nya. Nah, dilengkapi di sini. Guru apa di situ di SK-nya. Kemudian jabatan fungsionalnya guru, misalnya pertama, muda, madya. Nah, bisa seperti ini dilengkapi. Kemudian gelar depannya Bapak Ibu isi. Misalnya Doktrandes, misalnya ada ya Bapak Ibu, DRS titik, gelar belakangnya mungkin MPD, M titik PD, sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Jadi isi sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki, jangan sampai lupa. Kemudian instansinya Bapak Ibu cek, kemudian alamat instansi Bapak Ibu juga cek di sini. Alamat instansinya ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Kemudian kode pos asal instansi ya Bapak Ibu, bukan kode pos Bapak Ibu, tapi di sini adalah kode pos asal instansi Bapak Ibu isi. Mungkin 68271. Kemudian mata pelajaran di sini adalah mata pelajaran yang diampu. Mata pelajaran yang diampu di sini Bapak Ibu harus linear dengan ijazah Bapak Ibu jika ingin lolos. Kenapa? Karena syarat pemberkasan itu adalah linear. Jadi linear dengan ijazah beserta yang diampu. Jadi antara ijazah yang dimiliki dan mapel yang diampu itu harus linear. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan informasi rekening, nama banknya Bapak Ibu isi di sini, bank cabangnya Bapak Ibu isi, nomor rekening, nama pemilik rekening, nomor HP atau WA. Nah, di sini pastikan yang aktif ya Bapak Ibu. Ditakutkan nanti Bapak Ibu akan dihubungi melalui kontak yang ada di sini. Alamat surel juga Bapak Ibu isi, yaitu alamat emailnya Bapak Ibu. Nah, setelah semua data Bapak Ibu isi, barulah Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu melengkapi data, maka di sini akan terisi sudah dilengkapi. Jadi akan hijau. Kebetulan di sini karena saya belum melengkapi Bapak Ibu, jadi di sini masih keterangannya belum dilengkapi atau diisi. Nah, kemudian kita lanjut pada berikutnya, di bawahnya linearitas. Setelah Bapak Ibu melengkapi biodata diri, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa beralih ke linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lengkapi. Nah, di sini Bapak Ibu isikan sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Nah, misalnya suatu contoh, kita pilih universitas mana ijazah yang membuat itu Bapak Ibu. Misalnya Universitas Jember. Nah, kemudian program studinya, jenjangnya misalnya S1. Nah, kemudian di sini jenjang bidang studi SMA, misalnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan mereload secara otomatis dari diktinya Bapak Ibu, karena mungkin baru dibuka aksesnya sehingga masih ada sedikit bug di sini yang belum bisa diatasi. Jadi Bapak Ibu tunggu saja, misalnya belum bisa memilih program studi di sini. Nah, jika sudah dipilih semua, nah karena ini hanya contoh ya Bapak Ibu, saya tidak akan menyimpannya, biar orangnya sendiri yang menyimpan nanti. Maka di sini bisa klik lakukan simpan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lakukan simpan. Setelah melengkapi data linearitas antara S1 dengan bidang studi yang diampu, bidang studi PPG nantinya Bapak Ibu, sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa unggah di sini. Jadi lengkapi berkas ijazahnya. Setelah data ijazah diisi di sini, Bapak Ibu lengkapi, barulah Bapak Ibu bisa unggah dokumen dari ijazah. Scan ijazahnya dalam bentuk JPG, JPEG, PNG, GIF, dan PDF dengan ukuran, nah ukurannya 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Untuk berkas multi halaman gunakan format PDF. Maksudnya, jika Bapak Ibu ingin melampirkan halaman depan dan halaman belakang ataupun memiliki akta 4, gunakan PDF, jangan JPEG. Kalau saya menyarankan mendingan menggunakan PDF. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa melampirkan halaman depan dan halaman belakangnya.
Setelah itu, saya sarankan jangan menggunakan cam scanner untuk scan. Gunakan scan komputer atau Bapak Ibu bisa ke tempat fotokopian minta bantuan di situ. Lebih baik Bapak Ibu modal 20.000 untuk scan daripada Bapak Ibu nantinya ditolak dikarenakan kurangnya jelas dari hasil scan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu unggah, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, setelah berkas di sini Bapak Ibu selesai diunggah dan diisi, kita lanjut ke bidang studi PPG. Nah, setelah Bapak Ibu di sini mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, atau lebih tepatnya Bapak Ibu telah mengunggah dokumen ijazah S1 atau S2 Bapak Ibu. Nah, di sini pastikan yang belum dilengkapi atau diisi ini berubah menjadi hijau ya Bapak Ibu. Jadi sudah dilengkapi. Nah, pastikan terlebih dahulu. Setelah itu barulah Bapak Ibu bisa melangkah pada bidang studi PPG. Nah, pada bidang studi PPG di sini Bapak Ibu bisa memilih bidang studi PPG yang akan Bapak Ibu ikuti. Nah, di sini saya sarankan harus linear dengan S1 yang Bapak Ibu miliki. Jadi nantinya mapel yang diampu, S1 yang diampu, dan bidang PPG studi yang diampu itu sesuai atau semuanya akan linear. Nah, di sini jangan lupa pula Bapak Ibu bisa klik tekan lengkapi. Nah, karena di sini lama atau begitu lemot Bapak Ibu karena ini baru, jadi saya tidak akan klik lengkapi, tapi Bapak Ibu di sini klik lengkapi ya Bapak Ibu. Nanti sampai berubah menjadi sudah lengkap di sini atau sudah diisi. Barulah selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk pada berkas pendukung. Nah, di sini Bapak Ibu berkas pendukung harus sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, coba kita bahas satu persatu untuk berkas pendukung yang ada di sini. Pindai SK pengangkatan pertama, hasil pindai atau scan pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar. Scan asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Profkap Kota. Pada SK pengangkatan pertama di sini, untuk CPNS atau PNS baru, di mana TMT CPNS-nya harus di bawahnya 2019. Jadi bisa diupload adalah SK CPNS dan PNS-nya dijadikan satu PDF, kemudian diunggah pada SK pengangkatan pertama ini. Sedangkan untuk GTY ataupun GTT, itu SK-nya harus ada SK gubernurnya juga nanti dilampirkan, tapi pada poin kedua. Nah, untuk GTY dan GTT di sini, yang harus diupload adalah SK pertama kali dia menjadi GTT ataupun GTY yang dari kepala sekolah. Nah, di situ minimal di tahun 2015. Jadi yang diupload itu saja Bapak Ibu untuk yang poin pertama. Nah, di situ cukup yang asli saja juga bisa dilampirkan dari kepala sekolah ataupun dari ketua yayasan khusus GTT dan GTY. Nah, jangan lupa pula nanti dokumen unggahnya jangan sampai melebihi itu yang ditentukan di sini. Kemudian, yang kedua adalah pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Hasil scan atau SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020, 2021, dan 2021-2022 bagi guru non-PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh 1. Dinas Pendidikan Profkap Kota untuk PNS, Dinas Pendidikan Profkap Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan, Ketua Yayasan untuk GTY, Dinas Pendidikan Profkap Kota untuk guru bukan PNS sekolah negeri yang memiliki SK pemerintah daerah. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang di sini, maka bagi PNS di sini SK kenaikan pangkat terakhirnya diunggah Bapak Ibu. Jadi diunggah untuk SK kenaikan pangkat terakhirnya. Itu dilegalisir jika berupa fotokopi, tapi saran saya menggunakan yang asli. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-PNS. Nah, bagi guru non-PNS di sini untuk Jawa Timur sudah memiliki SK dari gubernur. Di sini seperti ini bentuknya. Nah, maka yang perlu diupload oleh Bapak Ibu adalah SK gubernur
yang tahun 2020 dan 2021. Jadi 2020 atau 2021 dan 2021 2022. Nah, itu Bapak Ibu bisa diupload. Jadi 2 tahun terakhir yang Bapak Ibu upload. Dan dari hal tersebut, bagi Bapak Ibu yang GTT di Provinsi Jawa Timur, karena tidak memiliki scan asli dari SK Gubernur tersebut, maka itu dilegalisir oleh dinas ataupun oleh cabang dinas tempat. Bagi guru yayasan atau GTY, maka itu adalah ketua yayasannya yang mengeluarkan SK tersebut, yang mengeluarkan SK pengangkatan. Dan juga Bapak Ibu untuk scan gunakan komputer, jangan cam scanner atau sejenisnya, di mana hasil tidak begitu maksimal. Nah, lanjut, pindah SK pembagian tugas mengajar. Hasil scan atau SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2021 dan 2021-2022, asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Nah, di sini adalah SK pembagian tugas mengajar. Jadi SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu fakta integritas. Nah, hasil pindai scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani. Untuk template dapat diunduh di sini. Nah, tadi sebenarnya saya juga mengunduh yang di sini Bapak Ibu untuk format template suratnya, dan ini adalah template untuk fakta integritasnya. Jadi sebenarnya ini sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunduh yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, fakta di sini Bapak Ibu bisa buka formatnya. Nah, di sini format dari fakta integritas, lampiran 2 surat direktur pendidikan profesi guru, nomor, tanggal. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Ibu, NIP atau NIK dari Bapak Ibu, tempat tanggal lahir, NUPTK. Nah, karena untuk yang persyaratan PPG kali ini adalah wajib ber-NUPTK, otomatis Bapak Ibu yang tidak memiliki NUPTK kemungkinan tidak akan terpanggil. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki, maka isi dengan sesuai data yang ada di sini. Unit kerja, alamat unit kerja. Dengan ini saya menyatakan bahwa berkas yang saya lampirkan untuk keperluan PPG dalam jabatan ini benar dan absah adanya. Dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG dalam jabatan. Di sini Bapak Ibu beri kota Bapak Ibu, kemudian tanggal Bapak Ibu membuat calon peserta PPG, materai 10.000 dan ditandatangani. Misalnya Bapak Ibu tidak memiliki NIP, maka di sini bisa menggunakan NIK. Seperti itu. Dan di sini di-upload, dicetak terlebih dahulu, diberi materai, baru Bapak Ibu jadikan PDF dan diunggah di sini. Nah, jangan lupa untuk bukti unggah di sini Bapak Ibu jangan sampai melebihi. Di sini semuanya sama, yaitu 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Nah, jangan sampai lebih dari itu. Oleh sebab itu, kompres dari hasil pindah scan ini jangan sampai juga hasilnya buram. Nah, perhatikan kualitas dari hasil scan Bapak Ibu, karena itu menentukan. Sekarang pemberkasan itu melalui online seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keliru mengupload, ataupun Bapak Ibu jangan sampai keliru menggabungkan data. Jangan sampai tidak dilegalisir bagi yang tidak difotokopi. Jangan lupa untuk tidak dilegalisir bagi berkas Bapak Ibu yang berupa fotokopian. Untuk yang fotokopi juga jangan lupa Bapak Ibu, jangan asal sembarang legalisasi, karena yang legalisasi adalah sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Setelah semua selesai, pastikan Bapak Ibu data di sini terisi. Nah, jadi semua di sini terisi dari atas sampai bawah, ini terisi. Dari biodata di sini sudah terpenuhi, hijau-hijau semua terisi. Barulah Bapak Ibu jika yakin ajukan berkas. Dan pastikan Anda melengkapi persyaratan kelengkapan data agar dapat melakukan proses pengajuan berkas. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi
biru seperti ini atau hijau seperti ini untuk diajukan. Saat ini karena masih belum lengkap datanya maka tidak bisa untuk mengajukan berkas. Dan saya ingatkan kembali, sebelum mengajukan berkas, pastikan data yang diunggah, yang diupload, yang diisi itu sesuai. Jangan sampai salah, harus teliti. Mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol notifikasi yang ada pada channel ini. Berikan komentar di bawah jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.